Ketika Chef Jung hampir tidak bisa menahan pintu kaca tersebut, Jaeon mencoba membakar mereka dengan peralatan yang mereka kumpulkan sebelumnya. Ketika mereka berpikir telah berhasil menghentikan para zombie, tiba-tiba air keluar dan memadamkan api tersebut, mengingat bahwa sistem keamanan anti kebakaran hotel tersebut sangat canggih. Para zombie lantas kembali menyerang Jaeon dan kelompoknya. Namun kali ini mereka berhasil menghindari kejaran dari para zombie. Kali ini mereka mencoba untuk pergi ke tempat paling atas, akan tetapi mereka hanya bisa pergi melalui tangga darurat. Di sisi lain, Yongjo dan Jinwook pergi ke kantor polisi. Di sana mereka akhirnya bertemu dengan Alex. Jinwook yang sebelumnya bertujuan pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan merasa aneh dengan semua kerumunan di kantor polisi. Alex kemudian mengatakan bahwa di dalam sana tidak ada satupun petugas di sana dan mereka hanya bisa menunggu. Namun Yongjo mengatakan bahwa ia akan pergi ke tempatnya Jaeon, tidak tega melihat Yongjo sendirian pergi ke sana. Alex dan Jinwook kemudian menemaninya. Ketika Jaeon dan kelompoknya sampai ke atas gedung, mereka sangat kelelahan, mengingat mereka menaikinya melalui tangga darurat. Akhirnya mereka bertemu dengan anggota pasukannya di sana. Ketika Sersan Jung memarahi Jaeon dan Inho karena melibatkan warga sipil, tiba-tiba para zombie berhasil membuka pintu dan pergi ke atas. Mendengar suara tersebut, Inho langsung memberitahu rekannya untuk menutup pintu tersebut. Walaupun mereka berhasil, mereka tampak sangat gelisah. Di tengah ketakutan mereka, tiba-tiba Chef Jung jatuh pingsan. Ketika mereka mencoba memeriksa keadaannya, tiba-tiba Chef Jung bangun dengan kondisi tubuh YG menyerupai zombie. Ternyata ketika Chef Jung menahan pintu kaca, kaki Chef Jung telah digigit oleh zombie yang kini membuatnya berubah menjadi zombie. Zombie Chef Jung kemudian mencoba untuk menyerang sekretaris Sojong, namun berhasil ditahan. Mereka kemudian mencoba menembakinya, namun tidak berhasil. Salah satu anggota mereka mencoba untuk menahannya, namun karena tubuh Chef Jung yang besar justru ia yang diangkat, alhasil zombie Chef Jung menggigit anggota tersebut. Melihat hal tersebut, Inho kemudian menyerangnya dengan menusuknya, walaupun dengan rasa takut Inho kemudian menusuk kepala dari zombie Chef Jung. Akan tetapi Sersan Jung malah ingin menembaki Inho. Ia mengatakan bahwa Inho telah menyerang dan membunuh warga sipil. Namun Jaeon mengatakan bahwa kini semua orang telah berubah menjadi zombie termasuk yang dialami oleh Chef Jung. Di sini dijelaskan bahwa Sersan Jung masih tidak percaya bahwa semua orang telah berubah menjadi zombie. Kemudian, mereka mencoba untuk menolong anggota mereka yang sebelumnya digigit oleh Chef Jung. Akan tetapi mereka tidak berhasil. Jaeon dan Inho kemudian disuruh untuk menghadap Sersan Jung dan komandan mereka. Di sana ketua mereka ingin Jaeon dan Inho menjelaskan apa yang terjadi. Jaeon mengatakan bahwa kini situasi darurat yang terjadi. Jaeon kemudian meminta handphone semuanya diberikan agar mereka semua bisa menghubungi dan menanyakan keadaan keluarga mereka. Ketika Jaeon melihat ponselnya, ia terkejut bahwa Yongjo telah mengirim banyak pesan dan melihat pesan bahwa Yongjo ingin pergi ke sana untuk menemuinya. Di sisi lain Yongjo, Jinwook, Alex masih terus berlari menghindari kejaran dari para zombie. Mereka akhirnya berhasil bersembunyi di sebuah bar. Ketika di sana, Alex kemudian mencoba untuk mencari makanan di dalam bar tersebut. Ketika melihat-lihat, Yongjo tiba-tiba menemukan sebuah kaset. Ia mengatakan bahwa kaset tersebut adalah lagu favorit dari Jaeon. Karena rasa rindu yang besar, Yongjo mengingat kenangan ketika Jaeon mendengarkan lagu tersebut dan mereka kemudian bernyanyi bersama. Yongjo kemudian menyimpan kaset tersebut jika suatu saat ia bertemu kembali dengan Jaeon, ia bisa memberikannya. Di sisi lain, Jaeon dan kelompoknya kemudian mencoba menelpon keluarga mereka masing-masing untuk menanyakan apakah mereka baik-baik saja, karena mengingat semua orang telah berubah menjadi zombie. Jaeon yang tanpa henti mencoba menghubungi Yongjo akan tetapi karena sinyal Yongjo yang sering hilang, ia tidak bisa menghubunginya. Jaeon merasa sangat gelisah dan ia kemudian mengirim pesan kepada Yongjo bahwa ia baik-baik saja dan menyuruh Yongjo untuk tidak pergi menemuinya bahwa ia yang akan ke tempat Yongjo berada. Di tempat lain, ketika Yongjo, Jinwook, Alex sedang makan, Alex bertanya kenapa ia ingin menemui Jaeon. Yongjo kemudian melihat foto Jaeon dan mengatakan bahwa hubungan mereka sedang tidak baik, dan ia ingin meminta maaf kepada Jaeon. Ketika Yongjo melihat ponselnya, ia melihat semua pesan dari Jaeon yang mengatakan ia baik-baik saja dan akan menemuinya. Yongjo mencoba menghubunginya kembali namun tidak berhasil karena sinyal yang terganggu. Merasa frustasi, Yongjo mencoba pergi dari bar untuk pergi ke tempat Jaeon. Alex kemudian mengatakan bahwa akan menemaninya, akan tetapi Jinwook sempat ragu untuk pergi namun Alex meyakinkan Jinwook untuk menemani Jaeon.
Dengan peralatan yang seadanya mereka pun kemudian pergi mencari jalan, akan tetapi semua jalan hampir dipenuhi oleh zombie. Di sisi lain, di pangkalan militer mereka berkumpul untuk makan, namun karena persediaan yang terbatas mereka hanya bisa memakan makanan yang seadanya. Tiba-tiba saja lampu ruangan tersebut mati sejenak yang membuat mereka sedikit panik. Namun ketika mereka sedang menikmati makanan tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Ketika semua panik, kapten mereka kemudian menendang pintu tersebut dan ternyata itu adalah anggota mereka yang telah digigit oleh Chef Jung. Salah satu anggota mereka mencoba mendekatinya, namun hal tersebut membuat ia digigit oleh zombie tersebut. Melihat hal tersebut rekan mereka langsung mencoba untuk menyelamatkannya dengan berbagai cara, termasuk Sersan Jung yang kemudian menembakkan senjatanya ke arah zombie tersebut. Kembali ke Yongjo, dan temannya yang masih mencari jalan tiba-tiba Yongjo terjatuh dan melihat tali sepatunya lepas, ketika ia mencoba mengikatnya ia lantas teringat kenangan dengan Jaeon. Kita kemudian kembali ke beberapa tahun yang lalu, di mana Yongjo dan Jaeon masih belum mengenal satu sama lain. Ternyata di kampus mereka Yongjo satu-satunya mahasiswi teknik di sana, dan kebetulan karena kecantikan Yongjo semua pria di sana sangat menyukai Yongjo. Tanpa disadari Jaeon ternyata Yongjo telah memperhatikannya, dan ketika kelas telah usai Yongjo kemudian menghampiri Jaeon dan temannya. Ia mencoba mengajak Jaeon untuk membuat kelompok dengannya, namun Jaeon menolak karena ia telah satu kelompok dengan temannya. Ketika Jaeon dan temannya sedang makan, temannya bertanya mengapa ia menolak membuat kelompok bersama Yongjo, mengingat ia sangat cantik dan populer di kampus. Namun Jaeon mengatakan bahwa Yongjo tidak terlalu cantik, dan tidak menarik baginya. Tanpa disadari Jaeon ternyata percakapan mereka terdengar oleh Yongjo yang telah berada di sana. Tanpa ekspresi marah dan banyak bicara Yongjo kemudian pergi dari sana yang membuat Jaeon merasa bersalah. Keesokan harinya, ketika Jaeon datang untuk kerja paruh waktu, bos mereka mengenalkan seseorang yang akan membantu Jaeon untuk belajar di sana. Ketika seseorang keluar ternyata ia adalah Yongjo yang membuat Jaeon sangat terkejut sekaligus gelisah. Ketika Yongjo sedang menunggu bus untuk pulang, Yongjo menelpon seorang temannya dan menceritakan tentang kejadian di mana Jaeon mengatakan bahwa dirinya tidak cantik dan tidak menarik. Dengan rasa kesalnya Yongjo kemudian mengatakan bahwa Jaeon juga sangat jelek dan tidak menyukainya. Hal tersebut juga tidak disadari Yongjo bahwa Jaeon ada di belakangnya dan mendengar semuanya. Jaeon kemudian mengatakan bahwa sekarang kita impas dan langsung pergi menaiki bus. Keesokan harinya, salah satu pelanggan mengkomplain bahwa es krim sudah cair dan meminta untuk mengembalikan uangnya. Namun Yongjo mengatakan bahwa es krim yang ia pesan sudah lewat beberapa jam yang lalu, dan tidak akan mengembalikan uangnya. Mendengar hal tersebut pelanggan tersebut tiba-tiba melempar es krim tersebut ke arah Yongjo, akan tetapi Jaeon kemudian menarik Yongjo agar tidak terkena es krim tersebut. Jaeon kemudian merekam bahwa pelanggan tersebut telah melakukan hal yang tidak pantas dan akan melaporkannya jika ia masih untuk melakukan hal tersebut. Ketika mereka membersihkan es krim yang dilempar pelanggan tersebut, tiba-tiba perasaan Yongjo kepada Jaeon muncul. Ia kemudian melihat Jaeon yang sangat bersinar dan mempesona, yang membuat Yongjo setiap harinya merasa tergila-gila kepada Jaeon. Ketika ia melihat Jaeon ia selalu melihat bahwa Jaeon sangat tampan dan mempesona. Malam harinya, ketika Yongjo melihat foto Jaeon ia merasa bahwa ia telah menyukai Jaeon. Keesokan harinya ia kemudian memberikan syal rajutannya sendiri kepada Jaeon, namun dengan polosnya Jaeon menolaknya mengatakan bahwa ia tidak suka memakai syal. Yongjo dengan tersenyum menerima keputusan Jaeon, yang padahal itu membuatnya sedih. Ketika salah satu rekan kerja menanyai Jaeon apakah ia menerima Yongjo sebagai pacarnya, Jaeon tidak mengerti maksudnya. Namun rekan kerjanya mengatakan bahwa ketika seorang wanita memberikan syalnya kepada pria itu artinya ia mengajaknya untuk berpacaran. Namun Jaeon yang polos tidak menyadarinya. Karena penolakan Jaeon, Yongjo yang tidak bisa menahan kesedihannya, tiba-tiba menangis. Bos mereka kemudian menanyakan kenapa, akan tetapi Yongjo mengatakan bahwa ia sedang tidak enak badan dan izin untuk pulang. Ketika Yongjo menunggu bus, ia sedang menangis dan tiba-tiba Jaeon datang memberikan jaketnya kepada Yongjo agar tidak kedinginan. Namun karena penolakan Jaeon yang sebelumnya, Yongjo merasa malu dan pergi dan ketika ia berlari ia terjatuh. Jaeon kemudian mendekatinya dan melihat tali sepatunya terlepas. Jaeon mencoba mengajari Yongjo cara mengikatnya agar tali sepatunya tidak akan lepas. Yongjo bertanya kepada Jaeon apakah di matanya ia memang tidak terlihat cantik dan menarik. Namun Jaeon mengatakan bahwa ia sangat cantik dan menarik. Jaeon hanya merasa tidak pantas bahwa orang seperti Yongjo menyukai dirinya yang biasa saja.
Kembali ke masa sekarang di mana Yongjo dan rekannya kembali mencari jalan untuk pergi ke tempat Yongjo. Pada saat itu mereka melihat seorang pria yang sedang muntah. Mereka dengan hati-hati mendekatinya untuk memastikan apakah ia zombie atau bukan. Ketika mereka tahu bahwa ia telah digigit, mereka mencoba untuk meninggalkannya, namun ponsel pria tersebut tiba-tiba berbunyi yang membuat para zombie mendekati asal suara tersebut. Dengan panik mereka mencoba untuk mematikan ponsel tersebut dan pergi dari sana. Mereka akhirnya bersembunyi di suatu tempat dan pria tersebut mengatakan bahwa ia bukan zombie dan ia muntah karena ia terlalu banyak minum dan membuat ia mabuk. Namun tiba-tiba salah satu zombie yang berada di sana kemudian menyerang mereka. Mereka semua berusaha menghindari zombie tersebut. Namun ketika pria mabuk di depannya, zombie tersebut hanya melewatinya dan mengejar Yongjo. Yongjo yang beruntung terpeleset, berhasil menghindari zombie dan membuat zombie tersebut terkena rak besi di sana. Menyadari ada hal yang aneh kenapa zombie tersebut menghindari pria mabuk itu, Alex kemudian mengatakan bahwa ada dua kemungkinan. Yang pertama, zombie tidak akan menyerang orang yang sedang mabuk karena suhu tubuhnya. Dan yang kedua, ia mengatakan bahwa seseorang yang mabuk kemudian digigit oleh zombie tidak akan berubah menjadi zombie. Mereka kemudian berencana besok pagi untuk pergi, namun sebelum itu mereka mencoba untuk minum agar membuat mereka mabuk. Di sisi lain, anggota mereka yang telah menjadi zombie mencoba untuk menyerangnya. Inho dengan sigap menghentikan pergerakannya agar salah satu rekannya dapat menembakkan senjatanya. Namun karena merasa zombie tersebut adalah rekannya, mereka semua tidak dapat membunuhnya, yang membuat sekretaris Sojo menembakinya. Sersan Jung kemudian merebut senjata tersebut dan mengatakan bahwa warga sipil tidak boleh memegang senjata. Ia kemudian menyuruh mereka untuk membersihkan dan kembali ke kamar mereka. Hal tersebut membuat komandan mereka semakin ketakutan. Keesokan paginya, ketika mereka berkumpul dan melihat berita bahwa pemerintah mengatakan bahwa semuanya harus selalu berada di rumah dan semua alat transportasi harus dihentikan, yang membuat mereka semakin pesimis. Tiba-tiba Inho menanyakan kepada sekretaris Sojong bagaimana ia bisa menembaki senjata tepat sasaran. Sojong mengatakan bahwa saat sekolah ia adalah atlet menembak dan masuk dalam tim cadangan nasional. Saat mereka semua kagum mendengar hal tersebut, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata dari luar. Mereka kemudian berkumpul dan memeriksa apa yang terjadi. Ketika Sersan Jung memasuki ruangan komandan, ia terkejut bahwa komandan mereka menembaki kepalanya sendiri, mengingat bahwa komandan mereka sangat frustasi dengan keadaan yang dialaminya. Di sisi lain, karena banyak minum mereka akhirnya mabuk. Namun Yongjo yang tidak kuat minum sangat terlihat bahwa ia sangat mabuk. Dengan rencana mereka untuk pergi dalam keadaan mabuk, namun mereka tetap hati-hati melihat semua zombie sedang berkumpul. Ketika Jinwook dan Yongjo sedang terdesak, ia menyuruh pria tersebut untuk mengalihkan perhatian zombie dengan membunyikan klakson mobil, dan benar saja semua zombie kemudian berkumpul mendengar asal suara tersebut. Karena terkejut melihat komandan mereka bunuh diri, Sersan Jung mencoba untuk melakukan hal yang sama, namun belum sempat ia melakukannya, Inho dan rekannya datang dan mengatakan bahwa pasokan air mereka terputus. Ia kemudian mendapat telepon bahwa salah satu helikopter akan pergi ke sana dan mengirim bantuan dan pasokan untuk mereka. Mendengar hal tersebut, Sersan Jung merasa bahwa ada harapan untuk selamat dari wabah zombie yang menyerang.